Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap dan mendoakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih ingat dengan saya, Ibu Ardia, yang akan mengajarkan kalian materi ekonomi. Untuk materi yang kedua, kita akan mempelajari masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di dalam setiap kegiatan, sebaiknya kita awali dengan berdoa ya anak-anak, agar selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum masuk materi yang ini, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi, Bu Ardia akan bertanya, materi minggu lalu mengenai pengertian ilmu ekonomi, apakah sudah kalian simak? Ibu berharap sudah ya, dan jangan lupa kalian subscribe YouTube SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta, karena di situ Ibu akan mengupload video pembelajaran terkait materi ekonomi. Nah, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca lagi mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, masalah ekonomi menurut ekonom klasik yaitu terdiri dari 3 anak-anak. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentu kalian sudah mengerti ya, bahwa pengertian produksi itu untuk menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Kalau distribusi atau distributor, orangnya yang melakukan ya, mereka menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dan konsumsi, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dan disebut sebagai konsumen, menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ingat, itu menurut ekonom klasik ya. Jika menurut ekonom modern, masalah ekonomi juga terdiri dari 3 anak-anak. Apa saja? Yang pertama yaitu what, barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksi. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini adalah yang kita hadapi saat ini, yaitu masalah menurut ekonom modern. Nah, sebelum sampai ke sistem ekonomi, Ibu akan menceritakan bahwa zaman dahulu ada yang disebut sistem barter. Kalian mengetahuinya kan, kalau barter adalah pertukaran barang. Nah, itu di dalam sistem ekonomi tradisional. Sedangkan macam-macamnya ada sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi tradisional yang Ibu sebutkan barter tadi, menurut adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun. Lalu pemecahan masalahnya, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Zaman nenek moyang kita ya anak-anak belum ada uang, jadi pasti menggunakan sistem ekonomi tradisional. Sisi positifnya, tidak adanya persaingan dan masyarakat tidak terbebani target. Nah, sedangkan sisi negatifnya, tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Ya jelas ya, karena barter. Jadi mereka hanya mau melengkapi kebutuhan mereka saja. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Pengertiannya yaitu memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemecahan masalahnya tentu saja diserahkan pada mekanisme pasar.
sisi positifnya, masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Yang kedua, persaingan akan menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Sisi negatifnya apa saja? Ketimpangan mulai meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata, dan adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Ini ya sudah meningkat menjadi sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Artinya terpusat sudah mulai dikendalikan oleh pemerintah. Nah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Pemecahan masalahnya diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Sisi positifnya, ketimpangan dapat dikurangi karena ada bantuan dari pemerintah. Dan sisi positif yang kedua, pendapatan lebih merata. Sisi negatifnya, kemajuan masyarakat terhambat karena dipegang pemerintah ya anak-anak. Yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang. Dan yang ketiga, monopoli oleh pemerintah yang memihak rakyat sangat merugikan. Nah, selanjutnya sistem ekonomi campuran atau perpaduan. Ya, karena ada beberapa negara yang tidak setuju dengan sistem ekonomi pasar dan atau sistem ekonomi pemerintah, maka digabungkan menjadi sistem ekonomi campuran. Sisi positifnya, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Sisi positif yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Tentu saja ya anak-anak, masyarakat jadi lebih kreatif. Nah, tapi sisi negatifnya mereka sulit menentukan batas antara yang mana harus dipegang pemerintah dan swasta. Dan yang kedua, sumber produksinya hanya dapat dikuasai pemerintah dan swasta. Untuk masyarakat umum biasanya tidak bisa ya. Next, sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sistem ekonomi di Indonesia adalah menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini di dalamnya terkandung dalam demokrasi ekonomi sehingga mengandung 5 prinsip. Yang pertama, prinsip kebersamaan. Yang kedua, efisiensi berkeadilan. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, kemandirian. Nah, ternyata dengan sistem ekonomi Indonesia tadi ada ciri positif dan negatifnya. Yang ciri positif yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan sisi negatifnya, sistem free trade liberalism, yaitu kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Karena saking bebasnya ya, memang kadang beberapa tenaga kerja Indonesia yang diperkerjakan di luar negara kita dieksploitasi ya, atau tidak diperkerjakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, sistem etatisme, yaitu keadaan di mana negara beserta aparatur negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Cara mengatasinya ada kebijakan ekonomi mikro dan juga kebijakan ekonomi makro. Jika kebijakan ekonomi mikro, pemerintah akan menetapkan harga kebutuhan pokok dan penggunaan minyak tanah diganti dengan gas. Pokoknya yang hal-hal kecil ya. Kalau yang makro, kebijakannya seperti mengintensifkan atau mewajibkan membayar pajak, penghapusan biaya ekspor barang tertentu, pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program KB ya, dan program padat karya atau banyak menggunakan tenaga kerja manusia ya, jangan mesin, untuk pemberdayaan, untuk program nasional pemberdayaan masyarakat atau biasa kita sebut PNPM Mandiri. Ya, sekian pembelajaran dari Bu Ardia.
Untuk tugas, silahkan kalian kerjakan Google Form yang sudah Ibu siapkan juga linknya. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa meninggalkan komentar atau bisa WhatsApp Bu Ardia dan juga bisa melalui Google Classroom. Saya akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang lagi ya pelajarannya, bisa didengarkan sambil kalian beraktivitas di rumah. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.